Selamat malam, yang saya muliakan Bante Atadirothera, yang saya hormati Romo Ramani serta saudara-saudari sedama sekalian. Terimalah salam dalam Dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk melakukan pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudari yang sedang sakit. Pada malam hari ini, pembacaan parita akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Atadiro Tera. Sebelumnya, saya akan membacakan nama-nama saudara-saudari kita yang sedang sakit. Yang pertama, Yang Mulia Bante Kanti Daro Mahatera Wihara Dhamma Dipa Arama Batu Malang, Bapak Agus Susiadi Boro Blitar. Bapak Andre Kiki, Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang, Kamar Merpati. Bapak Budiono, ICU RS Adi Husada Undaan. Bapak Buntara Chandra, Jalan Dewi Sartika, nomor 23 Depok. Bapak Denny Setiawan, Bekasi. Bapak I. Ketut Sukrada, Singaraja, sakit stroke. Bapak Indra Yudo Saputro, Jakarta. Bapak JP Riyakarsa Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar D205. Bapak Marcel Surabaya. Bapak Michael Del Cornelius Kungarisin, alamat Tukat Munggah Singaraja Bali. Sakit di perut habis kecelakaan, depresi. Bapak Mintarto Malang. Bapak Novianto Darmawan Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar J303. Orin Galen Cornelius, Depresi USA. Bapak Pandu Di Harjo Kurniadi di Rumah Sakit Husada. Bapak Panca Dharma Setia Anaputra Wonosobo. Romo Purnadi Jakarta. Bapak Roni Sasa akan menjalani operasi. Bapak Samsul Tangerang Selatan. Bapak Singgi Surijan. Bapak Susanto Jono Di Harjo, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar J301. Bapak Willy Teja Lesmana, Bali. Bapak Yanoto Soco Atmojo, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar D311. Bapak Yusuf Malang. Ibu Krisnawati Kamal, Jakarta. Ibu Desa Ketut Sutiarti di Rumah Sakit Mangusada, Badung, Bali. Ibu Go Erawati, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar D309. Ibu Hermawati Susanto, Jakarta Barat. Ibu Ida Sri Bagawan Wira Panji Krisna Jaya Ningrat, stroke, alamat Desa Bungkulan Buleleng, Bali. Ibu Indah SHMH, Jakarta Barat. Ibu Kasem Malang. Ibu Ketut Mirani Kusuma Dewi, Depresi Singaraja, Bali. Ibu Ko Vivi Kurniawan, Surabaya. Ibu Lani Andriani Setiawan, Rumah Sakit Adi Husada Undaan D318. Ibu Lani Lau, Jakarta. Ibu Liang Gio Ang, Rumah Sakit Adi Husada Undaan, Kamar J308. Ibu Li Kue Hua, Canggu, Bali. Ibu Lipnawati, 96 tahun, Pasuruan. Ibu Lindawati, Malang. Ibu Lingtini Wijaya, Surabaya. Ibu Lita Mutia, Surabaya. Ibu Luh Putu Rustini Eka Wardani, Denpasar. Ibu Made Rusni Artini, Surabaya. Ibu Megawati Sugiarta, Denpasar. Ibu Melinda, Malang. Ibu Nancy Gunapia, Klaten. Ibu Nelda Taslim, Palembang. Ibu Ngo Helena, Rumah Sakit Adi Husada Undaan B203. Ibu Ni Ketut Chandra Wiratmi. Ibu Noviana, Surabaya. Ibu Nungki Sintia Sari binti Muhammad Tarmuji, Jakarta. Ibu Nurmani, Jakarta.
Ibu Ong Willy Tangerang, Ibu Putu Venya Maharani, Desa Payangan Gianyar, Ibu Ratnawati Klaten, Ibu Ratnasari Sindunata Surabaya, Ibu Re Francisca di Hankam Cidodol, Ibu Siu Lien Pasuruan, Ibu Sumi Dwi Setiawati Pasuruan, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Surtiarti Riawan Jakarta, Ibu Tan Tanti Warni Rumah Sakit Adi Husada Undaan J306, Ibu Tien Tien Bali, Ibu Viola Chandra Jakarta, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Saudari Dewa Ayu Novayanti Wibawa, Saudari Eli Yuliana Jakarta, Endangwati Budi Santoso di Frankfurt, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, adik Brian Alvero Jusianto Jakarta, anak Ananda Arya Tanadi, anak Felicia Angela Hartanto Manado, anak Verenia Mudita Palembang. Semoga dengan bacaan parita yang akan kita bacakan, semoga saudara-saudari sedama sekalian bisa lekas sembuh dari penyakit yang diderita. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, Sang Bagawa, dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Yamam Hako Mayang Bhagawantang Saranang Kata Yono Bhagawa Sattha Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sangkhang Abhipujayama. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon Pancasila kepada Yang Mulia Bante dengan membacakan Aradhana Pancasila. Mayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyam Pimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyam Pimayang Bante Tisarane Nasaha Pancasila Niyacama. Yamahang Vadamitang Vadeta Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama
Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Ama bhante. Panati patha weramani sikkhapadang sammadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang sammadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang sammadhiyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang sammadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadhani
silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodaye. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memimpin pembacaan parita pada malam hari ini. Kepada Yang Mulia Bante, kami persilahkan. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, malam hari ini kita bersama di dalam kebajikan dengan satu niat yang baik, mengulang ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha sebagai upaya untuk membuat jasa kebajikan. Semoga dengan kekuatan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta segala dukungan kebajikan ini menjadi kondisi yang baik, yang menghantarkan pada kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Semoga yang saat ini sedang dilanda sakit, semoga bisa terkondisi, lekas sehat. Semoga yang saat ini dalam kesulitan, semoga kesulitan yang dihadapi segera dapat teratasi. Demikian pula, semoga segala kebajikan ini senantiasa membawa keberkahan, menjadi kondisi agar kita senantiasa tumbuh dan berkembang di dalam keyakinan, di dalam kemoralan, dan juga di dalam perkembangan batin. Selama Bante membacakan parita, Ibu Bapak duduklah dengan nyaman. Dengarkanlah dengan keyakinan. Semoga dengan pelafalan parita ini, semoga hal baik yang menjadi harapan, semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Mahakaruniko nato ataya sabapaninang, puretwa parami sabapato sambodhimutamang, etena sajawa cena mahuntu sapu padawa. Mahakaruniko nato hitaya sabapaninang, puretwa parami sabapato sambodhimutamang, etena sajawa cena mahuntu sapu padawa. Mahakaruniko nato sukaya sabapaninang,
puretwa paramisa bapato sambotimutamang etena sajawa jena mahontu sapupadawa nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sangko me saranang warang etena sajawa jena sotite hotu sabada Namo arahato sama sambuddhasa mahesino Namo Uttama Dhammasa Swakata Sewate Nidha Namo Mahasanggasa Wisuda Siladitino Namo Omatiara Dasaratana Daya Sasadukang Namo Omakatitasa Tasawatu Daya Sapi Namo Karapabawena Wigacantu Upadawa Namo Karanubawena Suwati Hotu Sabada Namo karasate jena widimhi homi te jawa yang kinci witang idawa hurang wa sake suwa yang ratanang panitang nano samang ati tata gatena idampi bude ratanang panitang etena sajena suati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jaga sakya muni samahito natena dhammena samati genje idampi dhamme ratanang panitang etena sajena suwati hotu Yam Buddha seto pariwanai sucing sama di manantari kanya mahu sama dina tena samuna wijati idampi dame ratanang panitang etena sajena suwati hotu ye pugala atas satang pasata cathari etani yugani honti te dakinea sugata sasawakha etesu dinani mahapalani idambi sangge ratanang panitang etena sajena suwati hotu yesu payuta manasa dalhena nikamino gotama sasanamhi te pati pata amatang wigaya lada muda ni puting punjamana idampi sangge ratanang panitang etena sajena suwati hotu kinang puranang nawang nati sambawang wirata citta yatike bawasming te kina bija awirul hicanda nibanti dirayata yam padipo idampi sangge ratanang panitang etena sajena suwati hotu Karania mataku salena yantang santang padang api sameca Sako ucuca suhu cuca suwacoca samudu anatimani Santo sako cak subaroca apakicoca salawukawuti Sandendrio cak nipakoca apagabo kulesu ananukido Naca kudang sama care kinci yena winyo pare upa wadiyung Sukino wakemino hontu sabe sata bawantu sukitata Ye keci panabutati tasawata warawa anak wasesa Digawa ye mahandawa majima rasaka anukatula Ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awe dure Putawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata Naparo parang niku beta nati manyeta kata jinang kanje Biaro sana patiga sanya nanya manya saduka mecea Mata yatani yang putang ayusa eka putang manurake Ewambi sababute sumana sambawaye aparimanang Metancak sabalo kasming mana sambawaye aparimanang Udang ado cak tirianca asam badang awerang asam patang
Ti tancarang nisinoa sayanoa yawata sawikatamido. Etang sating aditea brahma metang wiharang idamahu. Ditinca anupagama silawa dasanena sampano. Kamesu winea gedang. Nahi jatuh kapaseyang punareti. Te wirupake hime metang metang erapate hime. Capia pute hime metang metang kang hagotamake hica. Apadake hime metang metang dipadake hime. Catu pade hime metang metang bahu pade hime. Mamang apadako hingsi mamang hingsi dipadako. Mamang catu pado hingsi mamang hingsi bahu pado. Sabe sata sabe pana sabe buta cak kewala. Sabe badrani pasanto makinci papa magama. Apa mano buddho, apa mano dhammo, apa mano sanggo, pamana wantani siring sapani, ahiwi cika satapadi unana bisarabu musika, katame raka katame parita, patik kamantu bhutani, sohang namo bhagavato, namo satanang sama sambuddha. Nang iti piso bhagawa arahang sama sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhamma sarati. Sata dewa manusanang buddho bhagawa. Te suwakato bhagawata dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanayiko pacatang weditabo winyuhi. Te supati pano bhagavato sawaka sangho. Ujupati pano bhagavato sawaka sangho. Nyayapati pano bhagavato sawaka sangho. Samicipati pano bhagavato sawaka sangho. Ya didang catari purisa yugani atta purisa pukala. Esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneo pahuneo dakineo anjali karaneo. Anuttarang punya ketang lokasa. Te. Iyan dunik mitang awamanggalan cayo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang buddhanu bawena wina samento Iyan dunik mitang awamanggalan cayo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang dhamma nu bawena wina samento Yanduni mitang awamanggalanca yo camana posakuna sasado papagaho dusu pinang akantang sangkanu bawena wina samentu Bojanggo sati sangkato dhammanang wijayo tata Wiriyampiti pasadi bojangga catata pare sama dupeka bojangga satete sabadasina munina samada kata bawita bahulik kata sang watanti abinaya nibanaya cak bodhiya etena sajawa jena sotite hotu sabada Ekasming samayena tomo kalanan cak kasapang kilane dukite disua bojangge sata desaye te catang abinande tuwaro gamuncing sutang kane etena sajawa jena sotite hotu sabada ekada damak raja pikilane nabi pilito cundate renak tanewa bana petwa nak sadarang Samo ditwaca abada tamhawutasitannaso etena sajawa jena sotite hotu sabada pahinate ca abada tinanampi mahesinang maka hata kile sawa patanu pati dhamatang etena sajawa jena Sotite hotu sabada sakatuwa buddha ratanang
Osatang utamang warang, hitang dewa manusanang budate jenak sotina, nasantu padawa sabe, dukawu pasamentute, sakatwa dhamma ratanang, osatang utamang warang, parilahu pasamanang, dhammate jenak sotina, nasantu padawa sabe, bayawu pasamentute, sakatwa sangga ratanang, osatang utamang warang, ahuneang pahuneang, sanggate jenak sotina, nasanto padawa sabe, rogawu pasamentu te, jayanto bodhiya mule sakyanang, nandi wadano ewang tuang wijayo, oh hijaya sujaya manggale, apara cita palangke sise patawipo kare, abhiseke sababutanang agapato, pamodati sunakatang sumanggalang, supabatang suhu, titang sukano sumoho, toja suyitang brahmacari supadakinang, kaya kamang waja kamang padakinang mano kamang pani dite padakina nikat wana labhantate, padakine duka pata cani duka baya pata cani baya soka pata cani soka hontu sape pipa nino eta wata caam ehi sampatang punya sampadang sabe dewa nomo dantu sabba sampa tisidia danang dadantu sa daya silang rakantu sa pada bhawana birata untuk gacantu de wata gatam sabe Buddha bala pata pacekanan cak yang balang arahantanan cak tece narakang badamisa baso bhawatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa buddhanupawena sada soti bhavantu te bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa dhammanupawena sada soti bhavantu te bhavatu sapa manggalang rakantu sapa dewata sapa sangkano bhavena sada soti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, kami mohon kepada Yang Mulia Bante untuk memimpin sesi meditasi. Kepada Yang Mulia Bante, kami persilahkan. Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekarang ambillah sikap duduk yang nyaman. Bagi yang duduk di kursi, sebisa mungkin duduklah dengan tegak. Sebisa mungkin alas kaki sepenuhnya menyentuh lantai.
agar kita bisa sepenuhnya menyadari tentang keberadaan kita yang saat ini sedang duduk di sini. Telapak tangan bisa diletakkan di pangkuan atau bisa diletakkan di atas kedua paha Anda. Bagi yang tidak bisa duduk, Anda bisa tetap berbaring. Cobalah dengan postur yang berbaring. Anda bisa merasakan sentuhan antara tubuh dengan alas tidur yang Anda tempati. Cobalah Anda rasakan sentuhan. Tujuannya adalah untuk menyadari tentang kondisi kita saat ini di sini. Dengan mata terpejam, tenangkanlah jasmani Anda. Tenangkanlah pikiran Anda. Selama kita bermeditasi, kita akan mengembangkan cinta kasih. Oleh karena itu, rasakanlah ketenangan saat ini. Jika pikiran Anda masih belum tenang, dengan tubuh yang rileks, Anda tarik napas masuk yang dalam. Kemudian hembuskanlah perlahan-lahan. Rasakanlah ketenangan saat ini. Tenanglah. Jika pikiran Anda masih terus berbicara, cobalah tarik kembali napas masuk yang lebih dalam. Kemudian hembuskanlah perlahan-lahan. Sambil menghembuskan nafas Anda bisa merasakan rasa rileks di tubuh jasmani Anda. Sewaktu menarik napas masuk yang dalam, kemudian hembuskanlah perlahan-lahan. Sambil menghembuskan nafas, rasakanlah tubuh jasmani Anda semakin rileks. Anda rasakan ketenangan saat ini. Rasakan napas masuk, napas keluar dengan tenang. Jasmani dengan rileks. Kemudian, kita akan kembangkan cinta kasih di dalam hati kita. Hari ini Anda melakukan kebajikan. Semoga dengan kebajikan yang telah Anda lakukan ini, semoga Anda berbahagia. Anda ulang dalam hati kalimat berikut ini. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan.
Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Demikian pula harapan saya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Di saat Anda mengucapkan kalimat ini, rasakanlah kebahagiaan meliputi tubuh jasmani Anda. Tubuh Anda terasa rileks. Pikiran Anda terasa tenang. Anda ulang dalam hati. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Di saat Anda mengulang ini, rasakanlah jasmani Anda terasa rileks dan pikiran Anda terasa tenang dan bahagia. Tidak membiarkan kesedihan meliputi diri Anda. Jika kesedihan muncul dalam pikiran Anda, tarik napas masuk yang dalam. Kemudian hembuskanlah perlahan-lahan sambil merasakan jasmani Anda yang rileks. Anda rasakan kebahagiaan saat ini. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Sambil mengulang kalimat itu, rasakanlah jasmani Anda semakin rileks dan pikiran Anda semakin tenang dan bahagia. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Demikian pula harapan saya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sambil mengulang kalimat itu, rasakan jasmani Anda terasa rileks, pikiran Anda terasa tenang dan bahagia.
Anda tarik napas masuk dengan tenang. Hembuskanlah dengan perlahan-lahan. Rasakan jasmani Anda terasa rileks, pikiran Anda terasa tenang dan bahagia. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Demikian pula harapan saya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Sabe sata Bhawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. So, selanjutnya adalah Anusasana yang akan disampaikan oleh Bante Atadiratera dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Yang Mulia Bante, kami persilahkan. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita menggunakan waktu belajar Dhamma, mari kita melakukan penghormatan kepada Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atto rakaya same sato citang anutarang bawisati. Meskipun tubuh ini sakit,
pikiran ini jangan sampai menjadi sakit. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana kita bisa bersama-sama melakukan kebajikan, memberi satu kondisi yang baik agar kesehatan senantiasa mendukung di dalam kehidupan kita, dan semoga yang saat ini sedang mengalami sakit, semoga bisa terkondisi menjadi sehat. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, ada di dalam salah satu sutta yang populer berkenaan dengan nasihat yang pernah diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Kalimat yang populer ini adalah Atura kaya same, sato citang, anaturang, bawisati. Ini adalah salah satu kalimat yang populer, yakni meskipun tubuh ini sakit, pikiran ini jangan sampai menjadi sakit. Nah, asal mula dari kalimat yang populer ini adalah nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga yang bernama Bapak Nakula, tertuang di dalam Samyutta Nikaya, kelompok 22 poin yang pertama yang berjudul Nakula Pitu Sutta. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Supaya ibu bapak ada kesempatan untuk mendengarkan dhamma yang sesungguhnya, yang terdapat di dalam Tipitaka. Karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang termuat di dalam Tipitaka ini adalah harta warisan. Jadi jangan sampai ibu bapak terlewati tentang pentingnya kita belajar dhamma. Sutta ini merupakan sutta yang paling penting berkenaan dengan apa? Menghadapi, yakni sakit, tua, dan juga tutup usia. Jadi sutta ini menjelaskan bahwasanya ada hal yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan. Apa yang tidak bisa dihindari? Salah satunya adalah jasmani yang sakit ini. Ini tidak bisa terhindari, tetapi kita masih punya pilihan. Pilihannya apa? Jangan sampai pikiran kita ini ikut sakit. Jadi kita masih punya kesempatan untuk memilih, yakni bebas dari sakit batin. Karena jasmani ini tidak bisa terhindar dari kelapukan, dari penuaan. Dan ini adalah realita. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ini sudah hukum alam. Tidak bisa terhindarkan. Makanya Sang Buddha memberi satu nasihat di kala itu kepada seorang perumah tangga yang sudah cukup lama mengenal Guru Agung Sang Buddha. Namanya Bapak Nakula. Sudah lama. Dan khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha berada di hutan Besakhala di dekat Susumagiri di wilayah Baga. Nah, ini ada kisah bagaimana awal dari khotbah ini disampaikan. Pada saat itu datanglah perumah tangga bersama istrinya. Kemudian berjumpa dengan Guru Agung Sang Buddha.
ada satu kalimat yang ia ucapkan, yakni Bante, saya sudah tua, tubuh ini sudah renta, usia juga sudah lanjut, makin hari tubuh ini semakin sakit. Saya tidak tahu kapan lagi tubuh ini akan senantiasa seperti ini. Mohon berikanlah nasihat yang akan menjadi kebahagiaan dan manfaat bagi saya untuk waktu yang lama. Jadi Bapak Nakula ini menyampaikan kalimat demi kalimat itu. Menyatakan kondisinya yang sudah menua. Dan meminta Guru Agung Sang Buddha agar berikanlah nasihat. Agar memperoleh kebahagiaan dan manfaat bagi waktu yang lama. Nah, Sang Buddha kemudian memberi nasihat dengan singkat tetapi mendalam. Nasihatnya adalah memang benar demikian perumah tangga. Tubuh ini memang sakit. Tubuh ini rapuh. Tubuh ini terbungkus berbagai kelemahan. Orang yang mengatakan bahwa tubuh ini akan sehat walaupun hanya sesaat. Hal itu mungkin karena ketidaktahuan. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya tubuh memang secara alami menuju pelapukan. Dan ini sudah menjadi hukum alam. Resiko dari kelahiran. Dan Sang Buddha kemudian mendirikan satu nasihat kepada Bapak Nakula itu. Nasihatnya adalah, walaupun tubuhku sakit, batinku tidak akan sakit. Atura kaya sakme, sato cithang, anaturang bawisati. Meskipun tubuh ini sakit, pikiran tidak sakit. Nah, mendengar kalimat itu, yang singkat itu, beliau sudah bahagia. Ya, jadi ibu bapak, salah satu kebahagiaan yang bisa kita hadirkan kalau kita punya pemahaman yang benar. Karena dari pandangan benar itu akan lahir hal-hal yang benar. Pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Dan hal yang benar itu semua adalah kebajikan. Kebajikan adalah kondisi munculnya kedamaian. Nah, setelah mendengar uraian yang singkat dari Sang Buddha tentang nasihat tentang jasmani boleh sakit, tapi pikiran jangan sampai sakit. Mendengar itu sudah bahagia. Lupa bertanya lebih dalam lagi. Ceritanya begitu. Ya, ceritanya begitu. Mendengar kalimat itu sudah bahagia. Nah, setelah pamitan kepada Sang Buddha, muncullah pemikiran dalam diri Bapak Nakula untuk menemui Bante Sariputta. Nah, Bante Sariputta melihat Bapak Nakula itu, ya, melihat wajahnya sangat cerah. Bante Sariputta bertanya, hari ini tampaknya engkau memperoleh dhamma yang sangat indah dari Sang Buddha. Kemudian Bapak Nakula menceritakan bahwasanya Sang Buddha memberi nasihat tentang tubuh ini memang wajar mengalami kelapukan, tetapi pikiran jangan sampai menjadi sakit. Dan memohon kepada Bante Sariputta, Bante tolong jelaskan, apa sih maksud dari kalimat itu? Jasmani boleh sakit, pikiran jangan sampai sakit. Apa jawabnya Sang Buddha? Apa jawabnya Bante Sariputta? Mengapa engkau tidak bertanya langsung kepada Sang Buddha? Bagaimana seseorang bisa sakit jasmani sekaligus sakit batin? Dan bagaimana seseorang bisa sakit jasmani tetapi tidak sakit batin? Bapak Nakula menjawab, Bante, justru saya datang kepada Anda agar Bante sudi menjelaskan kepada saya. Bagaimana Sang Buddha menjelaskan sutta ini? Beliau memberi dua pilihan. Pilihan yang pertama, Sang Buddha menceritakan tentang hal itu dan Bante Sariputta menguraikan bahwasanya
di dunia ini ada dua jenis manusia. Manusia yang masih biasa, yang tidak terpelajar, dan manusia Arya. Ya, Arya ini meliputi Sotapati, Magapala, Sakadagami, Magapala, Anagami Magapala, Arahata Magapala. Ini adalah siswa-siswa Arya. Nah, bagaimana dikatakan bahwasanya seseorang ini mengalami sakit dua kali. Sakit dua kali itu adalah jasmania yo sakit, pikirannya yo sakit. Nah, ini adalah kita-kita yang masih biasa ini loh. Kita-kita yang masih biasa ini adalah jenisnya manusia yang sebutan dalam bahasa Palinya itu adalah Asutawa Putu Jana. Ya, Asutawa Putu Jana. Asutawa itu artinya yang belum belajar dhamma. Nah, orang-orang yang belum belajar dhamma ini, belum memiliki mata dhamma ini, masih melekat pada pandangan bahwasanya ini milikku, ini aku, ini diriku. Nah, jadi kita-kita yang masih putu jana ini ya ibu bapak ya. Ini kita ini masih menggenggam ya. Ya, menggenggam apa? Semua hal ini masih kita simpulkan ya. Ini adalah milikku. Ini aku, ini diriku. Maka ketika pancakanda yang kita miliki ini mengalami perubahan, disitulah awal kesedihan, ratap tangis, kekecewaan. Makanya Sang Buddha menyebut bahwasanya sangkitena pancuk pak dana kanda duka. Penderitaan itu muncul ketika seseorang itu ada kelekatan kepada pancak kanda. Nah, orang-orang yang belum belajar, ya kita-kita nih, yang belum belajar itu memandang tentang pancak kanda itu sebagai ini aku, ini milikku. Maka dikala rupa itu tubuh ibu bapak, ketika tubuh yang kita miliki ini kan kita punya tubuh, dan kita punya anggapan, aku adalah tubuh ini. Tubuh ini adalah milikku. Kalau kita menggenggam pandangan ini, ketika tubuh menua, ya, kita bisa nangis tuh. Kok cepet tua ya? Nah, ketika jasmani sakit, kita bisa putus asa kok enggak sembuh-sembuh ya. Ketika mengalami hal yang terus berubah pada tubuh ini, akan muncul kesedihan, ratap tangis, penderitaan, duka cita, dan keputusasaan. Alasannya kenapa? Karena kita menganggap bahwasanya tubuh ini adalah milikku. Makanya kalau kita punya anggapan demikian, istilahnya kita ini terpanah dua. Jasmaninya yo sakit, pikirannya yo sakit. Apa yang menyebabkan sakit? Karena pandangan yang keliru tentang ini milikku. Itu sehubungan dengan rupa. Demikian pula sehubungan dengan wedana, perasaan. Kita juga masih punya anggapan tentang aku adalah perasaan. Perasaan ini adalah milikku. Akibatnya apa? Ketika rasa nyaman hilang, kita menjadi menderita. Ketika sakit datang, ia merasa dirinya tak berdaya. Nah, kenapa ini muncul? Karena kita masih punya anggapan ibu bapak, perasaan ini adalah aku. Aku adalah perasaan yang aku alami ini loh. Makanya kalau kita menganggap perasaan ini adalah milikku, ketika perasaan ini berubah, maka akan muncul kesedihan, kebingungan, ratap tangis. Kita punya kemelekatan. Yang pertama pada rupa, yang kedua adalah pada perasaan. Yang ketiga, kita punya kemelekatan kepada sanya. Kita menganggap bahwasanya ingatan ini adalah aku.
Makanya ketika kita mulai pikun, kita jadi panik loh. Waduh, kok pikun ya? Mulai pikun, mulai panik. Kenapa? Karena kita punya anggapan bahwasanya pengenalan atau ingatan ini adalah milikku. Ketika kita tidak mampu mengingat, kita jadi panik. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, ini Bante Sariputa memberi nasihat kepada Bapak Nakula tentang jenis manusia pertama yang tidak belajar atau yang belum belajar masih menggenggam tentang rupa milikku, wedana milikku, sanya milikku. Termasuk juga sangkara, bentuk-bentuk pikiran ya, juga dianggap sebagai ini milikku. Ketika ada perubahan dalam ingatannya, kemudian ia kelihatan mulai berubah, bentuk-bentuk pikirannya mulai beraneka ragam campur aduk. Ya, dia merasa tidak lagi mengenal dirinya. Panik, sedih, kecewa muncul. Termasuk juga kita yang kelima, punya anggapan bahwasanya penginderaan, kesadaran ini adalah aku. Makanya ketika kesadaran melemah, kita takut. Seperti misalnya kemampuan indera penglihatan mulai menurun, kita jadi khawatir. Pendengaran mulai menurun, kita jadi khawatir. Penciuman mulai menurun, kita jadi khawatir. Lidah kita, cita rasa mengenali sudah mulai menurun, kita jadi khawatir. Tubuh ini mulai kebas-kebas, ya. Kita mulai khawatir, ya. Jadi yang menyebabkan kita sakit dua hal ini, baik jasmani maupun batin, tidak lain semua karena pandangan keliru yang masih kita lekati sehubungan dengan ini milikku, ini aku, ini diriku. Pada dasarnya, pancakanda ini adalah perpaduan. Ya, karena perpaduan, maka semua pancakanda ini akan terus berubah. Ya, berubah. Ya. Tetapi kalau orang itu menganggap pancakanda ini sebagai milikku, ya sakitnya jadi dua. Sakit tubuh sekaligus sakit batin. Kemudian Bante Sariputa melanjutkan, tetapi di dunia ini ada orang loh yang tubuhnya sakit tapi pikirannya tidak sakit. Kalau jenis yang pertama tadi adalah manusia yang tubuhnya yo sakit, pikirannya yo sakit. Tapi yang kedua ini adalah orang yang tubuhnya sakit tapi pikirannya tidak sakit. Nah, orang yang demikian ini kategorinya sudah seorang Arya. Ya, makanya kalau seorang Arya itu ya, penderitaannya tidak seperti ya orang-orang yang masih putu jana. Kenapa? Karena siswa Arya itu ibu bapak sudah melepaskan, menghancurkan pandangan tentang adanya diri yang kekal. Sakaya diti sudah lenyap. Sehingga tidak lagi menganggap tentang ini milikku, ini aku, ini diriku. Makanya responnya berbeda. Ya, responnya berbeda. Tidak lagi memandang tubuh sebagai aku. Tidak pula lagi memandang tubuh ini milikku. Demikian pula perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, kesadaran. Ia telah memahami sepenuhnya tentang tubuh, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk batin, kesadaran. Ini semua adalah bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Kenapa? Karena terus mengalami perubahan. Pancakanda ini ibu bapak yang harus kita ketahui. Ya, kita belajar dhamma ini kan supaya muncul pengetahuan, muncul penglihatan. Bahwasanya pancakanda yang kita kenal sebagai inilah manusia, ini sebetulnya muncul karena berbagai sebab. Mereka berubah sesuai hukum alam. Karena itu ketika tubuh berubah, batinnya tidak akan menjadi runtuh. Jadi batinnya tidak akan sakit.
Meskipun tubuhnya tetap tua, sakit, melemah, tetapi batinnya tidak lagi menambahkan kalimat begini. Mengapa ini terjadi padaku? Kalimat itu tidak akan muncul-muncul. Ya. Kemudian kalimat yang berikutnya tidak akan muncul. Aku akan kehilangan diriku. Juga tidak akan komplain. Tidak adil ini hidup. Kok saya yang sakit terus kok yang lain kok enggak. Ya. Kalau seseorang sudah memahami tentang realita yang hakiki, tidak ada penolakan terhadap kebenaran. Karena tidak ada kemelekatan. Karena tidak ada kemelekatan, maka tidak timbul penderitaan. Jadi kalau orang itu sudah bebas dari kemelekatan, maka tidak akan lagi ada penderitaan. Kenapa? Semua niroda berhenti. Nah, kalau upadana niroda, maka bawa niroda. Kalau bawa niroda, maka jati juga niroda. Kalau jati niroda, maka jara maranang, ya sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi kita belajar dhamma ini, ibu bapak, agar kita bisa memahami bahwasanya apa yang bersama dengan kita dari lahir sampai sekarang, baik tubuh yang kita rawat ini, kita mesti memahami tubuh ini adalah perpaduan. Sesuatu yang muncul dari perpaduan sewajarnya mengalami perubahan. Yang kinci samudaya damang, sabatang niroda damang. Tubuh ini perpaduan, ibu bapak. Perpaduan dari mana? Dari unsur-unsurnya, unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur udara. Asalnya dari mana? Dari ibu, ayah, dari makanan, dari suhu. Ya jadilah kita yang sekarang ini. Dan sifat alami dari tubuh ini adalah perubahan. Sifat alami dari perasaan ini juga muncul lenyap. Ya, perasaan itu muncul lenyap. Ya. Ingatan kita pun juga terus berubah. Kehendak-kehendak batin sangkara ini juga timbul tenggelam juga. Termasuk winyana yang menyadari apapun, ini pun juga timbul tenggelam. Karena pancakanda ini sifatnya tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal tidak bisa memberi kepuasan. Maka sampai kapanpun nih, tubuh ini kita kasih apapun tidak akan pernah puas. Contohnya apa? Sakit leher. Dikasih bantal yang empuk juga tetap tidak puas. Ya. Dikasih apapun, ya sudah dikasih tempel koyo lah, apalah. Ya, kok sakit muncul ya Bante? Karena sifat alaminya. Yang namanya Wedana itu sifat alaminya adalah muncul dan tenggelam. Tidak mungkin kemudian nyaman terus. Ya, nanti bertentangan dengan hukum malam. Ya. Dan lagi-lagi ibu bapak, belajar dhamma itu adalah opanayiko. Opanayiko itu menuntun ke dalam batin. Jadi apa yang kita dengar, kita tuntun ke dalam batin kita. Oh iya, sewaktu-waktu tubuh yang bersama dengan diriku ini tiba saatnya akan berubah. Perasaan yang selama ini saya kondisikan senantiasa senang, ini pun juga akan berubah. Ingatan yang selalu saya jaga, cepat atau lambat pun juga akan mengalami kemerosotan. Demikian pula bentuk-bentuk batin kita pun juga silih berganti. Termasuk kesadaran kita, lambat laun bersama dengan usia, ini pun juga akan mengalami penurunan. Makanya ibu bapak, dengan kita melihat pancakkhanda yang tidak kekal ini, yang anicca, yang dukkha, yang anatta, kita tidak lagi menambahkan pikiran tentang ini milikku. Makanya sebagai dampaknya apa? Tubuh mungkin tetap sakit, tetapi kondisikanlah pikiran atau batin ini tetap tenang, jernih, dan tidak terguncang. Ini adalah nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya yang berjudul Nakulapitu Sutta. Dan ini menjadi pengingatan kepada kita tentang kita mungkin tidak bisa memilih apakah tubuh ini akan sakit atau tidak. Tetapi kita dapat memilih bahwasanya batin ini tidak ikut sakit. Penderitaan jasmani
adalah hal yang tidak dapat kita hindari. Namun, penderitaan batin muncul ketika kita melekat pada pandangan aku milikku. Dengan kita memahami dan melepaskan pandangan keliru itu, dengan kebijaksanaan, kita dapat tetap damai, bahkan di usia tua, bahkan waktu sakit, mungkin ada perubahan juga. Tetapi batin ini tidak akan terguncang. Makanya di dalam momen malam hari ini, Anusasana singkat ini mengingatkan tentang nasihat yang pernah diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha, yang di dalam kalimat Pali, Aturak kayasa me sato citang anutarang bawisati. Walaupun tubuhku sakit, tetapi batinku jangan sampai ikut sakit. Inilah uraian singkat di malam hari ini sebagai satu pengingatan yang pernah diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha, dan ini menjadi warisan bagi kita, agar kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan kesadaran, hingga akhirnya kita bisa melepaskan pandangan keliru, dan dapat menjadi bagian dari siswa-siswa Arya. Meningkat, bukan lagi menjadi asa sutawa putu jana, tetapi meningkat menjadi seorang Arya. Baik itu Sotapati Magapala, baik itu Sakadagami Magapala, baik itu Anagami Magapala, bahkan Arahata Magadanpala. Semoga kita senantiasa sehat, berusia panjang, sehingga kita punya kesempatan untuk terus berlatih dan belajar Dhamma, hingga akhirnya kita dapat mengikis segala kilesa dan melenyapkan segala asawa, sehingga kita tidak akan terkondisi untuk lahir kembali, sehingga kita benar-benar dapat merealisasi Nibbanang Paramangsukang. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semuanya berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas anusasana yang disampaikan. Semoga anusasana tersebut bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya Bante, mungkin saya izin untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin Bante ya. Iya, Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian yang ingin bertanya, bisa langsung untuk raise hand atau mungkin mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Ini mungkin Bante, sudah ada satu penanya pertama. Kepada C. Jesslyn, kami persilahkan. Ya. Selamat malam, thank you Krisna kesempatannya. Selamat malam Bante. Saya mau izin bertanya nih Bante. Kalau pada saat tadi kan dijelasin juga tentang tidak ada aku ya. Tapi saya mohon pencerahannya ketika saya bermeditasi itu kan biasanya sering kayak muncul hmm, lebih kayak kata-kata yang lebih bijak lah ya. Misal kayak jangan mencari kebahagiaan di luar karena kebahagiaan di luar tuh sebenarnya ya bergantung sama orang lain, tidak kekal gitu. Terus kayak ketika saya lagi banyak kerjaan mungkin, terus ada yang kayaknya bisikan-bisikan yang lebih wise lah, yang lebih bijak, kerjakannya satu-satu gitu. Sebenarnya kesadaran apakah itu yang muncul pada saat kita lagi sedang bermeditasi itu, Bante? Terus bagaimana selanjutnya kita bisa menjaga si suara-suara yang lebih bijaksana ini gitu ya ke dalam kehidupan sehari-hari kita supaya uh, ketika pengambilan keputusan dia nih sebenarnya yang mengambil keputusan kayak lebih bijak gitu loh Bante maksudnya. Dan sebenarnya siapa itu gitu yang memberikan insight ini gitu yang muncul pada saat saya lagi meditasi itu Bante. Sekian, makasih Bante. Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan apa yang tadi telah disampaikan tentang suara-suara, harus dipahami, semua muncul karena ada sebab. Semua muncul karena ada sebab. Dan kecenderungan yang sudah terbawa dari kehidupan ke kehidupan yang kita miliki adalah antisipasi. Makanya ketika ada hal yang tadi disampaikan, maka dengan sendirinya itu apa yang sudah dipelajari itu bisa muncul.
Ya, kan di dalam kita belajar Dhamma, kalau seseorang mendengar nih, ya tidak hanya mendengar ya, membaca juga. Apa yang didengar, apa yang dibaca, jika itu masuk sebagai hal yang berkesan, maka akan menjadi bagian dari pandangan. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan, ide-ide, gagasan itu adalah dari lanjutan dari apa yang didengar, dipelajari itu menjadi pandangan. Pandangan. Di mana pandangan itu menempel, melekat, ya. Pandangan ini akan di dalam Abhidhamma namanya di dalam bawangga. Ya, bawangga. Bawangga itu istilah populer psikologi namanya alam bawah sadar. Jadi banyak refleks-refleks yang muncul yang sudah pernah kita baca, sudah kita dengar, sebagian ini masuk di dalam bawangga. Dan ini juga akan menjadi bagian dari pandangan kita. Ya, jadi kalau kita mendengar itu, nanti akan masuk ke bawangga kita. Dan belajar dhamma itu nanti akan muncul. Ya, akan muncul. Apa yang sudah dipelajari, didengar, nanti kemudian momen tertentu karena ada kondisi nanti muncul. Oh iya, saya ingat nasihat ini. Mungkin pernah ibu bapak mendengar begitu kan. Awalnya tidak terpikirkan, tapi ada kejadian yang kurang berkesan. Oh, saya mesti sabar, saya mesti sabar, mesti sabar. Saya mesti kuat, mesti kuat. Kenapa kalimat itu dimunculkan? Karena sudah pengalaman masa lalu. Dengan mendengar ini menjadi kekuatan. Dan inilah bagian dari sebuah pandangan. Disimpan di mana? Inilah masuk di dalam bawangga. Nah, orang-orang yang masih belum menjadi Arya, apa yang pernah didengar ini masih digenggam, ini milikku. Hmm. Ya seperti yang kemarin sudah didengar dari siapa, dibaca dari buku apa. Informasi-informasi ini, kita yang belum menjadi seorang Arya, itu juga anggapan tentang, ya ini adalah aku mesti kuat, aku mesti bisa. Dan itu adalah masuk di dalam bawangga. Jadi Anda tidak usah bingung. Ya, tidak usah bingung. Ya, justru itu sering-sering dimunculkan. Ya, nilai-nilai luhur yang baik itu justru sering-sering dimunculkan. Kenapa kok sering-sering dimunculkan? Menjadi pengingat. Makanya kenapa kita mengulang-ulang dhamma? Kenapa kita berasosiasi dengan teman-teman yang baik? Supaya apa? Berkembang dua hal. Sati dan sampajana. Sati itu ingatan, sampajana itu kebijaksanaan. Supaya apa? Kita akan terkondisi selalu ingat dan bijaksana. Kan dikatakan bahwasanya apa madu amatang padang, pamadu macuno padang. Kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian, kelengahan adalah jalan menuju kematian. Apa mada itu sama dengan sati. Orang yang ingat dia tidak akan jatuh. Tapi orang kalau dia lengah, dia akan jatuh. Ya, dengan kita mempelajari hal-hal baik, ini jadikanlah bagian dari pandangan. Makanya kalau seorang siswa Arya nih, siswa Arya itu sudah menjadi apa yang dipelajari itu sudah meningkat. Ya, kalau kita pucuk jana ini indrianya masih panca indrianya level manusia. Level manusia itu apa? Indrianya 5 juga. Ya. Dikendalikan oleh apa? Mata, telinga, hidung, lidah, sentuhan, panca indria juga. Tapi siswa Arya bukan dikendalikan oleh panca indria yang sifatnya badania, tapi dikendalikan oleh panca indria berupa apa? Sat, Saddha indria, wirya indria, sati indria, samadhi indria, termasuk juga panya indria. Nah, ini bedanya. Makanya kalau kita belajar dhamma, nanti indrianya itu otomatis. Ya, otomatis kalau ada pandangan keliru akan muncul sada yang benar. Ya, kalau lemah akan muncul semangat yang benar. Ya, jadi tidak akan jatuh dalam tinamida, tidak akan jatuh dalam kemalasan. Karena indrianya sudah meningkat menjadi wirya indria. Ini bedanya. Nah, kita-kita ini masih putu jana jadi indrianya ya wajar saja. Masih terombang-ambing oleh kontak pintu indria. Nah, dengan kita belajar dhamma, diharapkan kita meningkat. Ya,
Jadi perlu diketahui oleh ibu bapak sekalian, apa yang kita pelajari jangan kemudian yang berbicara ini siapa ya Bante? Siapa ya Bante? Apa yang kita dengar ini semua perpaduan dari kondisi. Nenenet, nenenet, nenenet. Loh, pikiran kita kok ingat es krim itu dari mana? Ya, itu ya karena ada kondisi suara itu. Kalau tidak ada suara tidak akan muncul pengingatan es krim. Ya, lantas munculnya dari mana Bante omong-omongan itu? Ya dari kondisi. Ya, kondisi. Nenenet, nenenet kondisi. Kalau bukan nenenet ada ting 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 ting. Ini orang jualan siomay lewat ini. Ya. Kenapa kok ingat siomay? Kenapa ingat bakmi? Ya karena ada suara. Jadi jangan kemudian, oh ini aku yang keberapa nih. Lantas siapa yang berbicara nih? Ingatlah secara dhamma, semua muncul karena ada kondisi. Supaya tidak terjebak pada pandangan tentang ini milikku, ini aku, ini diriku. Contohnya kita bereaksi, ngambil selimut. Kenapa kita ngambil selimut? Karena ada kondisi dingin. Kenapa kita tiba-tiba berpikir menyalakan AC? Karena ada kondisi panas. Kenapa ada kondisi kita ngambil air minum? Karena ada kondisi haus. Semua muncul ini karena ada kondisi. Karena ada pacaya dan ada hetu sebabnya. Tanpa ada kondisi dan tanpa adanya sebab, tidak mungkin ada respon. Termasuk respon pikiran, respon ucapan, respon tindakan, semua muncul karena ada kondisi. Begitu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih Bante. Baik, selanjutnya Bante, ada satu penanya dari ini chat saya bacakan Bante. Eh, Selamat malam Bante, bolehkah kita memutuskan meditasi? Oh, maaf Bante. Bante, di saat tubuh ini sedang sakit, sampai rasanya tak tertahankan, apa yang harus kita lakukan atau pikirkan? Apa yang harus kita munculkan? Pertanyaannya seperti itu Bante. Nah, berkenaan dengan hal ini, nah kita harus kenali ya, sakitnya apa dulu ya, sakitnya apa dulu. Kalau sakitnya mungkin sakit jasmani, mungkin alternatifnya yang pertama mungkin kita bisa pindah posisi. Kalau duduknya kelamaan pegel ya digeser sedikit. Artinya apa? Diatur jasmaninya. Tapi kalau jasmaninya tidak bisa diatur bagaimana Bante? Pandangannya yang mesti diatur. Jadi kita kondisikan tentang, ya namanya belajar ya. Belajar ini bukan benar dan salah, tapi harus direnungkan dulu. Ya, direnungkan dulu apa manfaatnya. Jadi ketika kita mengalami hal yang tak tertahankan, nasihat yang pernah Guru Agung Buddha berikan adalah kita memahami tentang anicanya. Semua muncul, sifatnya mengalami perubahan. Terus bagaimana Bante kalau sakitnya ini terus menyerang dalam wipasana, kita diingatkan tentang semua hal itu muncul karena kondisi. Saat Anda duduk pegel misalnya, ini juga karena kondisi. Wedana muncul itu tidak serta-merta. Perasaan muncul itu karena ada kontak pasak jasmani, ketemu objek, ada kesadaran jasmaninya. Kayak winyana ada di sana. Ketiga hal ini bertemu, maka ini akan menjadi kontak. Setelah ada kontak akan menjadi wedana. Nah, jadi apa yang mesti kita kenali? Ya, kalau sakit menyerang, sakit jasmani, ya mesti kenali tentang realita hakiki dari jasmani ini. Ya, ya sebisa mungkin mendidik pikirannya ya. Sebisa mungkin mendidik pikirannya. Ini yang ditawarkan oleh Sang Buddha. Ya, mendidik batin, mengarahkan batin. Ya, makanya kan disebut di dalam Dhamma bahwasanya orang yang bijaksana berusaha menjaga pikiran. Citang raketak medawi. Pikiran yang terjaga akan bawa pada kebahagiaan. Citang gutang sukang wahang. Jadi kita mendidik pikiran kita. Ya tetap kalau jasmaninya sakit ya tetap minum obat, konsultasi ke dokter ya itu perlu ya. Ya, jadi jangan sampai ibu bapak kemudian pasrah. Ya sudahlah. Ya kalau memang tidak ada opsi lain mau tidak mau, ya kita tetap menghadirkan pandangan kita mesti kita latih.
Karena kita sakit tidak hanya sekarang, nanti pun juga akan sakit lagi. Di mana ada kelahiran, maka akan ada usia tua, sakit, dan hal yang tidak menyenangkan itu akan menyertai. Ya, jadi ibu bapak penting untuk disadari. Ya, kalau sakit, cobalah latihan untuk melihat ketidakkekalannya, anicasannya. Tubuh tidak kekal. Nah, itu kan sering diminta oleh Sang Buddha, sering direnungkan. Itu kalau jadi samanera itu ada satu nasihat di dalam centing pagi. Dikala Sang Buddha masih hidup, Sang Buddha sering berpesan bahwasanya tubuh ini tidak kekal, perasaan ini tidak kekal, ingatan ini tidak kekal, bentuk-bentuk pikiran ini tidak kekal, kesadaran indria ini juga tidak kekal. Tubuh ini bukan milikku, perasaan ini bukan milikku, ingatan ini bukan milikku, bentuk-bentuk pikiran ini bukan milikku, kesadaran indria ini juga bukan milikku. Semua adalah tidak kekal, semua bukan milikku. Baik bentukan maupun tidak bentukan, semua bukan milikku. Itu biasanya nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha. Jika kita mengacu di dalam ya suta-suta yang Sang Buddha pernah sampaikan yang tertuang di dalam Tipitaka. Begitu ya. Baik, terima kasih Bante. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bante ya, sebelum kita menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom yang ingin langsung bertanya kepada Bante, dipersilahkan. Nama budaya Bante, Budaya. dia Livia mau bertanya, apa bedanya ketika kita sudah di tahap menerima bahwa saya wajar mengalami sakit, saya wajar mengalami kematian. Em, saya Terus, kurang bisa membedakan tahapan itu dengan yang namanya pasrah. Itu perbedaannya apa? hmm, Dan ya, itu apa bedanya gitu aja. hmm. Terima kasih, Bang. Bedanya adalah perbedaannya adalah di dalam cara pandang. Ya, cara pandang. Seseorang yang sering merenungkan tentang realita, ya kalau di dalam perenungan yang sering kali namanya Abhinha Pacawekkhana, Jarada momhi jarang anatito, Biadida momhi biading anatito, Maranada momhi maranang anatito, Sabehi mepiehi manapehi nana bawo wina bawo, Kama sakomhi kama yoni kama bandu kama pati sarano, yang kamangkari sami kalianak wapapakang wa tasa dayado bawi sami. Nah, kalau kalimat ini diulang-ulang, direnungkan, seseorang akan berkembang di dalam pandangan benar. Ya, pandangan benar akan muncul. Tetapi kalau orang itu tahu sakit tapi tidak berusaha menghadirkan pandangan benar, ini namanya ya pasrah itu, ya. Pasrah itu artinya ya udah terima memang begini ya sudah. Ya, makanya kita belajar dhamma itu tahapan yang paling awal adalah pariyati, belajar. Lantas untuk apa Bante kalau orang itu belajar? Orang itu akan bertambah di dalam keyakinan. Kalau orang itu punya keyakinan, maka dia akan mengkondisikan hal baik apa yang masih bisa dilakukan. Ya, hal baik apa yang masih bisa dilakukan. Makanya ada salah satu nasihat ya di dalam judul Atakhatana namanya adalah Wirya Rambawatu. Wirya Rambawatu itu adalah penjelasan tentang menghadirkan semangat. Di sana salah satunya adalah sebelum sakit meditasilah. Ya, sebelum sakit meditasilah. Dan setelah sembuh meditasilah. Nah, itu salah satu nasihat di dalam 8 macam wirya ramba. Wirya ramba itu salah satunya yang dua poin itu adalah sebelum sakit meditasilah, ya. Setelah sembuh meditasilah.
Jadi jangan sampai kita mengabaikan, ya. Makanya dengan kita belajar Dhamma itu menjadi satu pengingatan, jadi tumbuhnya pandangan benar, sehingga kita masih punya kesempatan untuk berpikir hal baik apa yang bisa saya lakukan. Ini ciri Buddhis ini. Ya. Meskipun terburuk sekalipun, cara berpikir Buddhis itu jangan pasrah. Ya. Cara berpikir Buddhis adalah perbuatan baik apa yang harus saya lakukan. Ini cara berpikir Buddhis. Ya, kapan hari itu ada orang yang ngomong begini sama saya. Ini ya, tapi orangnya tidak mungkin hadir di sini. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia orang dari keyakinan yang berbeda. Dia ngomong, saya sudah berdoa. Kenapa yang Maha Kuasa tidak lihat kesusahan saya? Saya sudah sakit kok tidak lihat. Saya sudah berdoa kok tidak dengar. Saya bilang, ya semua muncul karena kondisi, saya bilang. Kalau kita mau duduk di kursi, kita harus menyamperi kursi itu. Kita tidak bisa panggil kursi itu, kursi kesinilah, kursi kesinilah. Kursi tidak akan datang. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita, kalau ada hal yang kurang berkenan, kesempatan baik yang bisa kita munculkan harus kita pikirkan. Saya mengalami sakit. Kira-kira hal baik apa bisa saya lakukan ya Bante ya? Saya masih punya kesempatan untuk berpikir yang baik. Ingat loh ya, kebajikan itu ada 10 macam. Melalui pikiran ada 3. Ya, melalui pikiran ada 3. Melalui ucapan ada 4. Melalui tubuh jasmani ada 3. Jadi kalaupun kita tidak bisa berdana, kita masih punya kesempatan untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berkata bohong, tidak berkata kasar, tidak memecah belah, tidak omong gosip. Pikirannya juga tidak serakah, tidak membenci, dan juga tidak gelap batin. Itu adalah kebajikan yang masih bisa dilakukan. Nah, kalau itu kita ingat, ini adalah kesempatan baik. Ya, jadi ibu bapak, kalaupun ada hal yang kurang berkenan, mungkin ada ya kondisi-kondisi yang belum mendukung. Ya, jangan pasrah. Harus berpikir Buddhis. Karma baik apa yang bisa saya lakukan? Ya disang wabate bijang, ta disang wabate palang. Kalianak kari cak kalianang, papa kari cak papakang. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan, pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Jadi ada cara berpikir Buddhis. Nah, jadi kalau kita ingat cara berpikir Buddhis, ya kira-kira apa ya Bante ya? Ya ngomong yang menyenangkan. Meskipun sakit, tidak usah marah-marah, malah buat karma buruk. Sakit malah marah-marah, membuat karma buruk. Ya, lebih baik semoga saya berbahagia. Lah kalau saya tidak sehat bagaimana Bante? Minimal kita sudah membuat karma baik melalui pikiran, tidak membenci. Nah, kalau saya tidak punya kesempatan memberi bagaimana Bante? Membiasakan turut bahagia melihat orang lain selesai berbuat baik. Itu juga kebaikan juga. Dari mana muncul ini semua Bante? Semua dari pandangan benar. Kalau tidak ada pandangan benar, akan muncul iri hati, akan muncul sikap membandingkan, akan muncul keluh kesah. Kok saya begini, kok saya begini? Sampai kapan saya harus begini? Perubahan tidak akan terjadi kalau kita tidak berusaha. Kalau kita mengharapkan hal-hal yang baik, maka kita harus berpikir, karma baik apa yang bisa saya lakukan? Bangun pagi, punya planning. Hari ini kira-kira kebaikan apa ya yang bisa saya lakukan? Hari ini kira-kira saya akan berucap apa ya? Hari ini kira-kira pikiran apa yang bisa saya munculkan yang baik-baik ya? Ini mesti dihadirkan. Ya seperti malam hari ini begini ini pun saya bukan spontanitas ya ibu bapak ya. Saya tidak spontanitas kemudian menyampaikan dhamma itu tidak spontanitas ya ibu bapak. Saya sudah belajar dulu. Saya sudah baca dulu. Kenapa Bante kok belajar dulu membaca dulu? Karena saya punya keyakinan. Dari segala macam pemberian, pemberian yang paling unggul adalah pemberian dhamma. Makanya saya memberikan dhamma yang terbaik. Bukan tanpa dasar. Supaya apa? Saya bukan hanya mengisi guys. Tapi saya punya kesempatan untuk berbuat baik.
Sabak damak damak danang jinati. Dari segala macam pemberian, pemberian yang terunggul adalah pemberian dhamma. Bagaimana supaya dhamma ini bisa saya berikan? Saya pun harus belajar dulu. Loh Bante bukannya harus otomatis bisa. Ya takut salah. Nanti takut salah. Nanti saya tidak membuat karma baik. Ya, makanya waktu ada kesempatan begini sebetulnya saya membuat karma baik juga. Termasuk Anda berkumpul begini ya juga karma baik juga. Karma baik apa Bante? Namanya adalah kalena damak sawanang. Itu dari 10 macam punya kiryawatu. Dana, sila, bawana, apacayanya, weawaca, patidana, patomodana. Ada dhamma sawanang, dhamma desana, dan yang ke-10 adalah ditujuk kama. Jadi saat Anda hadir ikut acara begini, ini sudah karma baik juga loh. Tadi Anda ikut ya memperbarui sila sudah karma baik. Kemudian mendoakan yang lain itu pun juga karma baik melalui batin, bawana. Kemudian mendengarkan dhamma ini juga karma baik, dhamma sawana. Termasuk juga setelah mendengarkan dhamma ini Anda memperoleh pandangan benar, ini juga karma baik juga namanya ditujuk kama. Ya, ini adalah uraian yang perlu kita pahami. Jadi kita ikuti kegiatan begini tidak lain adalah semua adalah kebajikan dan semua telah diuraikan di dalam panduan pustaka Pali, sudah ada semua. Ya, sebisa mungkin Ibu Bapak ada waktu ada kesempatan, harapan saya terus belajar, terus praktek hal-hal yang baik supaya waktu yang ada ini kita bisa gunakan dengan terus membuat karma-karma baik sehingga kita punya kondisi yang mendukung untuk merealisasi Magapala dan Nibbana. Ya, terima kasih. Aduh, Anumodana Bante atas Anusasana dan tanya jawab pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat juga untuk kami semua. Selanjutnya ada Anusasana dari Bapak Kasin. Kepada Bapak Kasin dipersilahkan. Ya, luar biasa hari ini kita bersama-sama bisa ketemu dengan suasana yang luar biasa. Yang kami muliakan, Bante Attadhiro Thera, yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih saudaraku dimanapun berada malam ini. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa apa tadi yang dibabarkan Yang Mulia Bante Attadhiro Thera ini. Beliau adalah di masa-masa ini masih ada suatu kegigihan untuk suatu mengembangkan suatu kebajikan bagi kita semua. Tentu ini luar biasa bagi saudara-saudara kita, baik yang sakit batinnya maupun raganya malam ini tentu akan mendapatkan suatu imunitas dari kebajikan kita bersama ini. Yang Mulia Bante Attadhiro selalu membuat kita untuk mempunyai halusinasi yang positif. Jangan menyimpang yang bukan-bukan. Kalau memang lapar, ya makan. Kalau haus, ya minum. Jangan dibalik, nanti malah bisa menjadi suatu fenomena yang kurang menyedapkan. Karena sekarang juga ini kemajuan di bidang teknologi itu sangat dahsyat juga. Kalau dulu tidak ada Zoom, sekarang ada Zoom. Tapi kita harus bisa memilah-milah sesuatu yang kebaikan untuk kita manfaatkan. Jangan selalu mendengarkan hal-hal yang ya katakan gosip atau segala-segalanya. Nanti malah membuat pikiran menjadi senewen. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana Bante. Anumodana Bapak Kasin atas Anusasana singkatnya. Selanjutnya mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Romo Edi.
Kepada Romedi kami persilahkan. Ya, terima kasih Saudara Krishna. Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, selamat malam Namo Buddhaya. Untuk Selasa depan, tanggal 11 Oktober, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Gutakdamo Mahathira. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit, saudara, famili, kerabat, bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili, dan juga ke HP Wihara. Apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut kami hapus. Selanjutnya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita pada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita-parita suci yang kita bacakan bersama ini akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit, semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Setelah kita melakukan banyak perbuatan kebajikan pada malam hari ini, selanjutnya marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante. Kepada Yang Mulia Bante, kami persilahkan. Mari Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk atas segala kebajikan yang hari ini telah kita lakukan. Semoga hal-hal yang baik selalu hadir di dalam kehidupan kita. Semoga yang sakit lekas sehat. Semoga segala permasalahan, persoalan yang dihadapi segera dapat terselesaikan. Mari kita berbagi jasa kebajikan kepada para dewa, para makhluk. Semoga semuanya berbahagia. Handamayang patidhanang karo makse punya sidhani katasa yana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca mayang mata pita dayo Dita me capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te buma catu yonika pance kacatu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati dana me anomodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anomodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu te sasa jatang subam. Aduh, sadu, sadu. Marilah kita menutup pembacaan parita malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namassami
Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Demikianlah pembacaan parita kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Yang Mulia Bante, yang akan saya awali dengan kata Okasa, dilanjutkan dengan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Sukihoto, Ayu Wano, Sukang Balang, semoga Anda berbahagia, sehat sejahtera, maju di dalam praktek Dharma. Sadu. Namo Dharma Wadana Bante. Bante. Namo Dharma Bante. Namo Ramani semuanya. Selamat malam semua. Sampai jumpa kembali Bante. Malam Bante. Ya, baik. Selalu Bante. Terima kasih Bante. Ya, bisa ditutup semuanya. Yo, ya, Bante. Bapak sekalian, Ya. selamat Tunggu di malam. Surabaya Bante. Selamat Selamat malam istirahat. semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Nah, sampai ketemu Selasa depan. Nah, kita Ya. hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semua. Terima kasih. Selamat malam.